Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berupaya untuk berbuat yang terbaik dan menunjukkan yang terbaik sebagai investasi kita untuk di masa yang akan datang. Teman-teman, saya pada kesempatan ini akan membahas mengenai consumer perception. Mempelajari perilaku konsumen memang tidak mudah, ya, tidak mudah karena mempelajari konsumen berarti kita mempelajari menyangkut mengenai psikologisnya, menyangkut mengenai sosiologisnya, ya, menyangkut mengenai karakteristik individu. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai persepsi. Persepsi ini sering kan di dalam diskusi-diskusi ini secara sederhana itu dikatakan sebagai pandangan. Atau lebih sempitnya kita nyebutnya sudut pandang. Nah, itu kan dari sudut pandang Anda. Nah, dari sudut pandang saya lain lagi. Sehingga persepsi itu didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai apa yang dia lihat ini di dunia ini. Jadi oleh seseorang ini dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia stimuli, maka dia akan digambarkan, ya, divisualisasikan, maka dia akan menyatakan seperti itu. Ya, sering kan beberapa orang buta misalnya disuruh memegang gajah. Kebetulan dia memegang gajah belalainya. Dia ceritakan bahwa gajah itu seperti pohon kelapa. Pas salah seorangnya lagi dia pegang telinganya. Gajah itu tipis. Gitu ya. Ada lagi yang pegang ekornya. Gajah itu panjang. Ada lagi yang pegang badannya, dia katakan gajah itu besar. Gitu ya. Tidak terhingga. Nah, itu adalah persepsi-persepsi. Itu adalah pendapat-pendapat dari berbagai orang, ya. Wajar saja karena kita manusia punya pemikiran atau sudut pandang yang berbeda tadi, persepsi yang berbeda. Persepsi itu bisa dipengaruhi atau ya dipengaruhi oleh faktor pengalaman dia, ya, sehingga tidak mudah. Ini ada sensasi. Sensasi itu merupakan respon segera langsung dari alat panca indera terhadap stimulasi yang sederhana. Misalnya kita dapat iklan atau kemasan, itu bisa menstimulasi kita. Ya, itu adalah sebuah rangsangan, ya, atau sebuah sensasi terhadap kita. Sehingga stimulasi itu setiap masukan yang diterima oleh panca indera. Stimulasi itu bisa tadi produk, lihat produk, bagus produknya. Kemasannya menarik, iklan cetaknya, iklan media elektroniknya. Panca indera kita berfungsi mendeteksi stimuli dan mendasarkan pengalaman yang dimiliki berupa sensasi itu. Jadi si stimuli dan kita bandingkan dengan pengalaman yang kita miliki. Ambang absolutnya berapa? Tingkat terendah di mana seseorang dapat merasakan sensasi tersebut. Ya, titik di mana seseorang dapat mengetahui perbedaan antara
ada sesuatu dan tidak ada apa-apanya merupakan ambang absolut terhadap stimulasi tersebut itu. Jadi memang melihat tadi itu, melihat produk, merek, kemasan, iklan, setiap orang punya sensasi yang beda-beda, gitu ya. Orang yang sudah terbiasa melihat misalnya sebuah mobil mewah, ketika melihat ya biasa-biasa aja karena sering. Tapi ketika orang yang jarang melihat misalnya, itu sangat sensasional kan gitu. Itu contohnya. Jadi bergantung dari kelompok orang tadi, pengalaman dia misalnya. Nah, perbedaan minima yang dirasakan itu apa yang disebut dengan just noticeable difference ya. Perbedaan mulai bisa dilihat. Perbedaan minimanya berapa sih ya? Hampir disebut ambang diferensialnya itu. Yaitu karena memang beda-beda ya tadi. Beda yang minimal dan yang luar biasa misalnya. Aplikasinya JND atau yang tadi just noticeable difference atau perbedaan yang bisa terlihat, pertama supaya berbagai perubahan negatif, misalnya pengurangan ukuran atau kualitas produk, atau peningkatan harga dapat mudah terlihat oleh publik. Itu di bawah JND. Yang kedua, supaya perbaikan produk seperti kemasan yang diperbaiki atau perbaharuan ukuran, diperbesar, harga lebih rendah, sangat jelas bagi konsumen. Itu berada di tingkat atas JND, gitu kan ya tadi. Oke, ya jadi bisa di bawah JND atau bisa di atas JND, aplikasi dalam marketing ini. Persepsi subliminal, manusia dapat tersimulasi di bawah sadar mereka. Artinya mereka merasakan stimulasi tanpa menyadari telah melakukan. Nah, secara apa namanya sih? Secara terhipnotis gitu ya. Nah, terhipnotis terhadap iklan, terhipnotis terhadap penawaran-penawaran itu. Bisa jadi sih ya, karena dia secara di bawah sadar maka dia terdorong atau ya tadi ngikuti apa yang dianjurkan. Seleksi berdasarkan persepsi pada konsumen secara tidak sadar banyak menggunakan kemampuan memilih aspek lingkungan mana yang mereka rasakan. Jadi mana yang terasa, mana yang tidak terasa dari stimuli itu. Ya tadi sudah yang sering kita lihat, yang sering kita menstimuli tentu lebih rendah dibandingkan yang jarang. Harapan ini melihat apa yang mereka harapkan. Mereka pada apa yang dia ketahui, pengalaman sebelumnya, itu menjadi harapan. Orang cenderung merasakan produk dan sifat-sifat produk menurut harapan mereka sendiri. Gitu. Karena didasarkan pada pengalaman dia. Ketika dia mengkonsumsi produk A misalnya, maka dia akan menjadi harapan dia. Kalau saya pindah ke produk B, maka dia harus merasakan lebih daripada produk A. Ini jadi ekspektasi. Oleh karena itu, maka hati-hati apalagi kalau kita memasarkan jasa. Motif, orang cenderung memperhatikan hal yang mereka butuhkan atau inginkan. Semakin kuat kebutuhan, maka besar kecenderungannya untuk mengabaikan stimulasi yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan. Ini, jadi dengan lingkungan dia. Kalau itu semakin kuat, maka dia akan cenderung memperhatikan. Tapi kalau tidak ada hubungannya, maka bisa jadi diabaikan. Kalau sekarang misalnya lingkungannya sedang dipersepsikan terhadap kesehatan, ya apa namanya itu jaga jarak. Tentu produk-produk yang terkait dengan itu yang mendapatkan stimulasi perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Stimulasi mana yang dipilih tergantung pada dua faktor utama, yaitu pengalaman konsumen sebelumnya, tadi sudah dikatakan, motif mereka pada waktu itu, untuk apa sih ini? Pengalaman, sifat-sifat stimulusi pemasaran meliputi banyak variabel mempengaruhi persepsi konsumen ini. Seperti produk,
Produk itu makanya dirancang, ditampilkan sedemikian rupa supaya menstimulus, ya, menstimulus kepada indera konsumen. Ciri-ciri fisiknya bagaimana, rangsangan kemasan, ya, packagingnya yang bagus, ya, jadi bisa jadi produknya sama, ya, tapi dikemas dalam kemasan yang menarik, bisa jadi stimulusnya lebih bagus daripada yang biasa aja. Merek juga, makanya merek dirancang sedemikian rupa merek supaya bisa tersimpan di memori konsumen. Iklan cetak, ya, iklan cetak mulai dari kemasan juga ada iklan cetaknya, apalagi di media-media cetak itu relatif lebih lama dan bisa terbaca beberapa ulang gitu ya, apalagi di billboard misalnya, iklan di TV misalnya, nah itu iklan di sosmed sekarang ini, walaupun itu kecepatannya tinggi ya, tapi masih ada juga yang bisa terlihat kan gitu. Apalagi kalau di sosmed kan gitu ya, seperti iklannya. Ketika kita searching satu produk atau merek produk tertentu ya, dengan secara otomatis nanti dia akan muncul terus setiap kita melakukan pencarian, bahkan tidak melakukan pencarian aja udah bisa nongol lagi. Berbagai konsep penting mengenai persepsi selektif. Nah, pembukaan diri yang selektif. Jadi kita akan milih mana secara selektif, mana aja yang sangat kuat stimulusnya. Perhatian selektif juga jelas tadi, mana yang terseleksi oleh kita. Pertahanan terhadap persepsi biasanya orang cenderung persepsi itu lebih lama gitu ya. Bahkan mungkin dengan stimulus yang lain itu dia akan menjadi lebih kuat. Oh, ini yang lebih bagus. Dan harapan terhadap atau halangan terhadap persepsi. Jadi dia akan memprotek gitu. Pengelompokan persepsi, individu tidak menerima sebagai suatu terpisah dan berbeda. Sebaliknya mereka cenderung melompokannya menjadi kelompok-kelompok dan merasakan sebagai suatu keseluruhan. Prinsip-prinsip khusus yang mendasari pengelompokan persepsi itu bisa jadi ya berbeda-beda. Figur dan dasar stimulusi yang kontras dengan lingkungan cenderung diperhatikan. Suara harus lebih lunak atau keras, gitu ya. Nah, situasional kan ya. Warna lebih cemerlang atau pucat. Ilustrasi visual paling sederhana adalah figur atau gambar di atas suatu dasar latar belakang. Figur lebih dipahami dengan jelas karena menonjol. Sebaliknya dasar merupakan hal yang tidak menentukan atau kurang penting, dianggap diabaikan gitu ya. Namun demikian dasar harus menunjang dari gambar yang kita buat. Oleh karena itu bagaimana membuat iklan produk dengan background yang yang menarik juga kan gitu ya. Atau mensupport bagaimana si gambar itu lebih menonjol. Interpretasi persepsi. Diskusi sebelumnya menekankan persepsi itu adalah fenomena pribadi. Orang berolahraga secara selektivitas untuk merangsang mereka yang dirasakan. Dan mereka mengatur rangsangan tersebut atas dasar prinsip-prinsip psikologis tertentu. Penafsiran rangsangan juga secara individu karena didasarkan pada apa yang diharapkan melihat pengalaman sebelumnya. Jumlah penjelasan yang masuk akal bisa membahayakan dan ada motif dan kepentingan pada saat persepsi itu. Jadi ini tetap pengalaman itu mempengaruhi persepsi seseorang. Pengelompokan individu cenderung mengelompokkan stimulasi, membentuk gambar atau kesan yang menyatu. Persepsi mengenai stimulasi sebagai kelompok atau potongan informasi
yang lebih baik daripada sebagai kepingan-kepingan kecil informasi yang berlainan dan mempermudah ingatan mereka untuk mengingat kembali. Pengelompokan dapat digunakan untuk menyatukan produk dengan arti atau pesan yang diingini mengenai produk mereka melalui suasana yang digambarkan. Jadi pengetahuan dia tentang sesuatu itu kan kecil nanti dipersepsikan bisa secara dalam penutupannya individu itu memiliki kebutuhan untuk penutupan. Mereka mengekspresikan kebutuhan ini dengan menyelenggarakan persepsi mereka sehingga mereka membentuk gambar yang lengkap padahal tadi informasinya mengenai ini sehingga dipersepsikan jadi keseluruhan. Jika pola stimulasi yang ada tidak lengkap, maka cenderung melihatnya namun selengkap mungkin, yaitu mereka sadar atau tidak sadar mengisi bagian yang hilang. Dengan demikian, lingkaran dengan bagian pinggirnya yang hilang adalah selalu dianggap sebagai lingkaran, bukan busur. Kalau ada lingkaran yang kita tutupi bagian setengahnya, itu kita nyebutnya lingkaran ya. Walaupun tertutup gitu, kita tidak nyebutnya busur. Meskipun nama-nama merek yang berbeda penting, semua produk atau jasa, asosiasi yang membuat konsumen dengan nama-nama tertentu sangat penting dalam pemasaran jasa. Karena abstrak dan tidak berwujud dari banyak layanan. Misalnya ketika kita mendengar Federal Express atau FedEx, Humana, penyedia layanan kesehatan. Nama-nama yang baik karena mereka khas, berkesan dan relevan dengan layanan fitur mereka. Ini tersimpan gitu ya. Nama-nama yang mudah diingat. Nama-nama yang punya prestasi yang bagus. Konsumen memiliki sejumlah persepsi abadi atau gambar yang sangat relevan untuk mempelajari perilaku konsumen. Produk dan merek memiliki nilai simbolis bagi individu yang mengevaluasi mereka atas dasar konsistensi mereka, keselarasan dengan gambar pribadi mereka sendiri. Jadi si produk itu harus konsisten dengan persepsi konsumen ya. Ketika kita merubahnya produk itu, ketika kita merubahnya kemasan, ketika kita merubahnya pesan iklan yang kita sampaikan itu jangan sampai mencederai persepsi pelanggan kita, jangan sampai merusak persepsi pelanggan kita. Tapi sebaliknya justru ketika kita ingin merubah itu harus memperhatikan kekuatan dari persepsi pelanggan. Harapan, orang biasa melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat. Apa yang mereka untuk melihat biasanya berdasarkan pada apa yang diketahui sebelumnya. Orang cenderung merasakan produk dan sifat-sifat produk menurut harapan mereka sendiri. Sehingga dia akan menjadi motif cenderungan memperhatikan hal-hal yang mereka butuhkan atau inginkan. Semakin kuat kebutuhan itu, maka besar kecenderungan untuk mengabaikan stimulasi yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan. Jadi yang dikaitkan dengan kebutuhan lingkungan tadi. Ya, ilustrasi kalau sekarang ini selalu terkait dengan corona misalnya, maka cenderung dia stimulus yang dikaitkan dengan itu adalah menjadi perhatian. Dinamika persepsi konsumen, ya, ini ada pengaruh yang mendistorsi persepsi, ada physical experience, stereotip, sumber-sumber irrelevant, choice, first impression, jumping to conclusion, halo effect. Ini pengaruh yang mendistorsi. Mendistorsi itu artinya yang dia mengganggu ya kadang-kadang. Karena gini contoh sederhana misalnya. First impression. Dalam jasa, first impression itu sesuatu yang harus benar-benar menunjukkan bahwa ya impresi pertama ini ya. Kalau kita pertemuan pertama itu luar biasa yang harus menunjukkan bahwa kemampuan kita ini seperti apa. Itu. Untuk selanjutnya
sebenarnya biasa-biasa aja ya. Tapi first impression ini harus menjadi perhatian. Ini makanya sering mendistorsi langkah berikutnya. Ada lagi istilah halo effect ya, penilaian sesaat. Kadang-kadang kita bisa salah menilai ya sesuatu produk itu karena sesaat misalnya jelek nih mah, gitu. Atau wah ini sangat bagus, bisa saja terjadi karena tadi penilaiannya saat. Ya lain lagi kalau misalnya sudah berulang-ulang. Gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada sikap, ya, motivasi, minat, pengalaman masa lalu, harapan, sasaran, situasi, itu adalah akan yang mempengaruhi persepsi seseorang. Semua ini sehingga dia persepsinya A atau B atau C itu ini semua ini akan mempengaruhi. Ketika dia harus bahagia atau bergembira, misal dalam kondisi sedang bersedih ya bisa beda kan gitu ya, bisa beda persepsi dia. Persepsi sublimina, manusia dapat terstimulasi di bawah sadar mereka. Mereka merasakan stimulasi tanpa menyadari telah melakukannya. Ini bagaimana kita mendorong sana. Pada konsumen secara tidak sadar banyak menggunakan kemampuan memilih lingkungan. Mana yang lebih kuat dirasakan dan mana yang tidak. Ini jadi bagaimana kita menyampaikan informasi itu supaya menyentuh pada sublimina mereka. Nah, retail store image ya, retail store image, merek adalah salah satu sumber yang paling penting dari memperoleh keunggulan yang kompetitif. Sangat penting bagi manajer toko untuk menciptakan citra merek yang positif, karena citra merek yang nilainya secara langsung terkait. Jadi menekankan pentingnya citra merek pribadi untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Makanya ada store image-nya itu. Store image yang bagus akan meningkatkan store loyalty, ya loyalitas terhadap toko. Jadi ada dua kemungkinan kan itu konsumen itu loyal pada toko atau loyal pada brand atau merek. Jadi kalau merek toko berbeda dengan merek produk, jadi kemungkinan kita akan mencari merek produk atau merek barang itu, ya, di mana dijualnya atau di mana dipasarkannya. Tapi kalau loyal terhadap toko, maka kemungkinan kita akan selalu membeli produk atau jasa pada toko yang kita loyal. Ini berbeda antara loyalitas toko dengan loyalitas merek ya, loyalitas merek barang. Nah ini manufacturers image, produsen yang menikmati gambar yang menguntungkan umumnya menemukan bahwa produk baru mereka diterima lebih mudah daripada produsen lain dengan gambar yang kurang menguntungkan atau bahkan netral. Jadi bagaimana si produsen ini mempunyai brand, mempunyai merek yang kuat, gitu ya, yang lebih mencolok dibandingkan dengan produsen lain, supaya kita punya keunggulan kompetitif. Ya. Si konsumen juga punya perceived risk ya. Perceived risk ini didefinisikan sebagai tingkat ketidakpastian yang dirasakan oleh konsumen sebagai akibat dari keputusan pembelian tertentu. Konsumen sering melihat pilihan produk yang berisiko. Jadi karena hampir semua orang cenderung menghindari risiko, maka khawatir dengan apa yang produk dan jasa yang dia terima itu risikonya lebih kuat gitu ya. Risiko apa saja yang bisa dirasakan oleh konsumen misalnya, ya bisa risiko fungsional. Risiko fungsional ini risiko menyangkut mengenai fungsi dari produk atau jasa itu. Oke, jadi kalau takutnya nih kalau handphone ini tidak sesuai dengan fungsinya. Fungsinya misalnya komunikasi, fungsinya untuk ini, untuk ini.
Nah, gitu. Risiko fisik nyangkut mengenai tampilan fisiknya, apakah menambah fisiknya menarik dan sebagainya. Risiko keuangan, financial risk-nya. Karena dia udah berkorban untuk mengorbankan sejumlah uang tertentu untuk memperoleh barang dan jasa tersebut kan gitu ya. Jadi kalau uang yang besar itu yang dia korbankan, itu ingin memperoleh benefit yang lebih tentu daripada pengorbanannya. Itu logis setiap orang demikian. Risiko sosial. Nah, risiko sosial ini nyangkut mengenai bagaimana dia dengan lingkungannya, dengan hubungan dengan orang lain, ya, dengan membeli barang dan jasa tertentu, tentu dia menginginkan posisi dia di dalam kehidupan sosial semakin bagus kan gitu ya. Jadi produk dan jasa yang dia miliki itu menambah citra, menambah image dia di dalam sosialnya. Risiko psikologis jelas ya, dengan produk dan jasa itu bagaimana bisa meningkatkan psikologisnya semakin tenang gitu kan ya. Jangan sampai malah secara psikologis dia capek gitu ya, khawatir, was-was. Contohnya kalau kita misalnya dalam prosesnya terlalu lama, bisa jadi menunggunya begitu membosankan. Oleh karena itu maka biasanya si pemasar yang cerdas dia mengkonversi nih berapa lama satu produk jasa itu diprosesnya, dikonversi dengan benefit yang akan diberikan pada pelanggan, apakah dari kualitas produknya ataukah dari harganya atau dari sisi mana yang akan dia berikan supaya proporsi value-nya lebih besar daripada cost yang dia korbankan, termasuk dari waktu menunggu dan sebagainya. Nah, ya, persepsi risiko ini bervariasi ya, setiap orang tentu beda-beda ya. Produknya, situasi dan budaya jumlah risiko yang dirasakan bergantung pada konsumen tertentu. Bisa jadi orang mengabaikan atau mungkin segini mah bukan gagal, tapi ada juga menganggap bahwa kalau seperti ini, wah gagalnya begitu besar. Bagaimana konsumen menangani risiko? Strategi konsumen untuk mengurangi risiko dirasakan meliputi peningkatan pencarian informasi. Nih, mencari informasi, mau memutuskan membeli produk tertentu, dia akan mencari informasi. Yang kedua, dia memperkuat loyalitas merek. Loyalitas merek atau loyalitas toko tadi, ya bergantung. Makanya kita memperkuat bagaimana brand image, ya citra merek itu adalah tadi supaya konsumen terus loyal karena konsumen takut risiko. Membeli merek terkenal, cenderung dia branded ini laku karena tadi orang nggak mau ngambil risiko. Proses penerimaan dari pihak pengecer terkemuka, cari toko-toko yang bagus. Membeli merek yang paling mahal, nah ini ya dia risk averter kan ini ya, dan mencari jaminan. Ini juga garansi, selalu kita nanya apa jaminannya, apakah ada retur atau dan lain sebagainya ya, atau mungkin dia berani mencoba dulu gitu ya untuk produk baru. Cobalah saya membeli, tapi kalau nanti itu tidak sesuai maka bisa dikembalikan ya gitu. Ini bagaimana konsumen menangani risiko ini. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam video yang pendek ini mengenai persepsi ya. Silakan, mudah-mudahan senantiasa kita memperoleh rahmat dan inayahnya ya. Silakan like, share, and subscribe serta komen di video ini ya jika Anda suka ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang mempelajari perilaku konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.